Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita, dan tema yang menjadi pembahasan kali ini adalah kenapa kita harus berilmu, tentunya ilmu syar'i. Ya, ini tema kita. Kenapa kita harus berilmu syar'i, memiliki ilmu syar'i? Yang pertama, alasannya karena manusia lahir dalam keadaan bodoh. Tidak ada satupun manusia yang lahir langsung berilmu. Jadi untuk menghilangkan kebodohan itu, kita harus berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah telah mengeluarkan kalian semua dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak tahu sesuatu apapun. Jadi nggak ada bayi lahir langsung jadi sarjana. Semuanya jahil, bodoh, tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a, kemudian Allah berikan pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal afidah, dan juga hati nurani, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Nah, ini ayat jelas menunjukkan bahwasanya kita ini wajib bersyukur. Ketika kita lahir, kita dikasih pendengaran, penglihatan, kemudian hati nurani. Ini tiga hal yang sangat penting sekali, yang bisa kita maksimalkan potensinya untuk mendapatkan ilmu. Karena ilmu itu pertama dari pendengaran. Jadi walaupun orang itu buta, tidak bisa melihat, kalau dia bisa mendengar, maka dia bisa mendapatkan ilmu. Apalagi kalau sudah punya pendengaran, dia juga punya penglihatan, punya hati nurani. Dan kita diwajibkan bersyukur. Ya, ini bukan nikmat yang kecil, nikmat yang sangat besar, pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Dalam hadis juga dikatakan, ya ibadi, hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, Allah berfirman kepada semua manusia, kullukum dhalun illa man hadaituhu. Sesungguhnya kalian semua itu sesat, kecuali yang aku beri hidayah. Fastahduni ahdikum, maka mintalah kalian hidayah kepadaku, pasti aku beri hidayah. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini juga menunjukkan bahwa asal muasal manusia itu adalah tersesat, bodoh, tersesat. Akan tetapi apakah kita boleh membiarkan diri kita tersesat, membiarkan diri kita bodoh? Tentu tidak. Ya, Allah perintahkan kepada kita untuk meminta hidayah. Hidayah itu ada dua. Ada hidayah dilalah berupa ilmu, ada hidayatul irsyad berupa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita minta keduanya. Kita minta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bimbingan langsung. Kemudian kita juga minta hidayah berupa ilmu. Jadi hidayah itu bisa didapatkan dengan kita belajar ilmu syar'i. Oleh karenanya, belajar ilmu syar'i adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadisnya sudah sangat terkenal. Hadis riwayat Ibnu Majah, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Ini wajib di sini maksudnya wajib fardu ain. Fardu ain. Walaupun ulama nanti merinci. Ulama merinci mana ilmu yang fardu ain, mana ilmu yang fardunya fardu kifayah. Kalau ilmu fardu ain seperti ilmu tauhid,
Itu fardu ain. Semua kita wajib mempelajari ilmu tauhid. Tidak boleh kita jahil terhadap ilmu akidah, fardu ain. Kemudian yang kedua, ilmu Al-Qur'an. Semua muslim wajib belajar Al-Qur'an. Tidak boleh dia jahil terhadap Al-Qur'an karena dia adalah kitab suci kita. Wajib semuanya belajar Al-Qur'an. Jadi kalau ada yang belum bisa belajar Al-Qur'an, kalau ada yang belum bisa membaca Al-Qur'an, wajib belajar. Ya, wajib. Ini ilmu fardu ain. Kemudian apa fardu ain yang lain? Yaitu ilmu tentang perkara-perkara yang dibutuhkan untuk mengerjakan kewajiban. Seperti sholat 5 waktu. Wajib ain, hukumnya kita belajar sholat yang benar. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi berwudu dengan benar, karena tidak sah sholat kalau wudunya tidak sah. Ilmu tentang ibadah harian. Kemudian ilmu tentang jual beli. Ilmu tentang jual beli. Seseorang yang berprofesi sebagai pedagang, maka dia tidak boleh berdagang sebelum tahu ilmunya, tahu mana yang halal, mana yang haram. Ini fardu ain, bukan fardu kifayah. Kemudian apalagi sebagai karyawan, maka seorang karyawan wajib mengetahui hal-hal yang menjadi kewajiban dia sebagai pekerja, seperti amanah, kejujuran. Kemudian apalagi itqon. Itqon itu ya menuntaskan pekerjaannya, tidak khianat. Ya, apabila seorang karyawan dikasih tugas membeli barang dengan harga 2 juta, 3 juta, dikasih uangnya, kemudian dia belanja dan dia tawar barang itu dapat harga 2,5 juta, maka kembaliannya yang 500.000 itu harus dilaporkan kepada pimpinannya. Nggak boleh dia khianat mengambil yang 500.000-nya. Nah, ini namanya amanah dalam pekerjaan. Seorang yang ditugasi untuk menarik zakat, ketika dia dapat hadiah dari pemberi zakat, maka itu tidak boleh diterima. Ini juga termasuk ilmu yang wajib dipelajari oleh karyawan. Jadi karyawan itu tidak boleh menerima tips dari klien apabila dia sudah mendapatkan gaji. Jadi ilmu-ilmu tentang ilmu yang fardu ain bagi seorang karyawan harus dia pelajari. Gitu. Nah, ada ilmu yang fardu kifayah, seperti ilmu qiraah sab'ah misalnya, atau ilmu hadis, atau ilmu tafsir, usul tafsir, ilmu usulul fiqh, cara beristinbat hukum, cara merangkum dalil supaya menjadi hasil produk ijtihad hukum. Nah, itu fardu kifayah. Ilmu nahwu itu fardu kifayah. Jadi kalau kita mau belajar bahasa Arab, mendalaminya, mendalami i'rab ayat Al-Quran, itu fardu kifayah. Tapi tetap fardu, karena ini masuknya ke dalam ranah ilmu syar'i. Sebagaimana perkataan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Pelajarilah oleh kalian bahasa Arab, karena bahasa Arab itu termasuk ilmu agama. Tapi fardunya fardu kifayah. Gitu. Dan agama Islam juga mencela yang namanya kebodohan. Jadi dalam Islam, kalau orang Islam miskin tidak dicela. Orang Islam miskin, fakir tidak dicela. Bahkan banyak para sahabat yang dipuji karena kefakirannya, masuk surga lebih dahulu daripada orang-orang kaya. Kalau miskin, kalau fakir, banyak mendapat motivasi-motivasi, penilaian-penilaian lebih dibandingkan dengan orang kaya. Tapi orang Islam tidak boleh bodoh, gitu. Jadi kalau miskin nggak apa-apa, orang Islam miskin nggak apa-apa, tapi orang Islam bodoh tidak boleh. Orang Islam harus berilmu. Dalam surat Ar-Rum ayat ke-7 Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang kafir ini, ya. Orang-orang kafir dia sifatnya ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum 'anil akhirati hum ghafilun. Orang kafir itu hanya mengetahui perkara-perkara dunia saja, tapi perkara akhirat mereka lalai. Mereka nggak punya ilmu tentang akhirat. Jadi tercela kalau ada orang Islam dia hanya tahu masalah-masalah dunia, ya,
persoalan tentang berapa jumlah provinsi di Indonesia, oh dia tahu. Siapa nama presiden Portugal, nama presiden Prancis, hafal. Pengetahuan umum tentang dunia, dia tahu. Harga emas berapa sekarang, tahu. Tapi perkara akhirat, dia lalai, dia bodoh. Nah ini tercela. Jadi orang Islam tidak boleh bodoh terhadap perkara agamanya. Wajib berilmu. Kemudian dalam hadis juga dikatakan tentang celaan kepada orang yang bodoh terhadap ilmu syar'i. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Disebutkan innallaha yabghidu kulla ja'dhari. Sesungguhnya Allah membenci orang ja'dhari. Orang ja'dhari itu orang sombong. Kemudian jawadhin sakhabin fil aswaq. Orang jawad, orang rakus dan pelit. Itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sakhabin fil aswaq, orang yang suka teriak-teriak di pasar. Ya, suka bertengkar, berebut hak, suka berkonflik dengan pedagang-pedagang di pasar ya. Ini enggak boleh, dicela. Kemudian disebutkan yang dicela jaifatun bil laili, himarun bin nahari, alimun bid dunya, jahilun bil akhirah. Yang dicela berikutnya adalah orang yang seperti bangkai pada malam hari dan seperti keledai di siang hari. Nah itu dicela. Jadi di malam hari seperti bangkai, tidur sampai siang, nggak bangun subuh atau tidak bangun tahajud, ya tapi maksudnya tidak bangun subuh di sini. Jadi seperti bangkai, bangkai itu kan nggak gerak ya, seperti orang mati. Kalau malam, tapi kalau siang seperti keledai, semangat. Karena yang dipikirkan hanya cari makan, gitu. Kemudian sifatnya adalah alimun bid dunya jahilun bil akhirah. Dia punya ilmu tentang perkara-perkara dunia dan juga bodoh terhadap perkara agama, perkara akhirat. Ya, ini banyak celaan-celaan terhadap kebodohan. Oleh karenanya tidak boleh seorang muslim itu bodoh. Kalau ada orang muslim miskin, nggak apa-apa, nggak dicela. Sabar, orang miskin yang sabar masuk surga. Bahkan masuk surganya lebih dahulu, hisabnya lebih mudah daripada orang-orang berharta. Tapi kalau orang muslim bodoh, ini celaka. Dia akan tersesat karena kebodohannya. Kemudian yang ketiga, kenapa kita ini harus berilmu? Dikarenakan memang karena kita tidak boleh bodoh. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul untuk mengajarkan ilmu. Ya. Ini tujuannya diutus nabi dan rasul itu untuk mengajarkan manusia. Untuk menjadi pengajar kebaikan, ngajarin ilmu agama. Jadi tujuannya nabi diutus bukan ngajarin ilmu cara jualan. Ya, bukan ngajarin ilmu cara menanam padi misalnya. Ya, tidak, tapi mengajarkan ilmu agama. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah 151, "Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu 'alaihim ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun." Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepada kalian, kami telah mengutus kepada kalian rasul-rasul di antara kalian sendiri. Jadi rasul itu diutus dari kalangan kalian sendiri. Tujuannya apa? Rasul itu diutus. Satu, membacakan ayat-ayat kami kepada kalian. Ya, yatslu alaikum ayatina. Jadi bacain ayat. Ini tugasnya Nabi dan Rasul, bacain ayat kepada umatnya. Nah, oleh karenanya seorang dai yang menjadi penerus dakwahnya para Nabi dan Rasul, ya dakwahnya Nabi dan Rasul kan diteruskan oleh para dai. Para dai juga tugasnya sama. Apa tugasnya?
Yatslu alaikum ayatina, membacakan kepada umat ayat-ayat Allah. Ya, jadi dai itu intinya adalah membacakan ayat-ayat Allah. Wa yuzakkikum. Kemudian Rasul-Rasul itu mensucikan kalian, mensucikan jiwa-jiwa kalian dari kotoran-kotoran kesyirikan menuju tauhid. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata, dan mengajarkan kepada kalian kitab dan hikmah. Kitab Al-Quran dan hikmah, sunnah. Hikmah diartikan sebagai sunnah. Nah, Nabi dan Rasul diutus untuk berdakwah mengajarkan ilmu Alkitab dan As-Sunnah. Jadi mengajarkan kitab dan sunnah ini tugasnya Nabi dan Rasul. Tujuannya apa? Supaya manusia tidak bodoh terhadap wahyu, baik berupa Al-Quran dan sunnah. Kemudian yang keempat, kenapa kita itu butuh terhadap ilmu? Kenapa kita perlu ilmu syar'i? Dikarenakan ilmu itu dibutuhkan dalam setiap gerak kita, dalam setiap tarikan nafas kita, dari mulai bangun tidur. Oleh karenanya Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, an-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wasyarab. Manusia lebih butuh kepada ilmu dibandingkan kebutuhan terhadap makanan dan minuman. Li'anna ta'ama wasyaraba yahtaju ilaihi fil yaumi marratan aw marratain. Karena orang itu butuh makan dalam sehari hanya 1 atau 2 kali. Ya, ada orang makan sehari sekali. Ada yang sehari 2 kali. Ada yang sehari 3 kali. Nah, adapun ilmu yahtaju ilaihi fi kulli waqtin. Adapun ilmu itu dibutuhkan setiap waktu. Setiap waktu. Ya, kita mau makan butuh ilmu. Gimana cara makan yang benar? Kita mau tidur butuh ilmu juga. Gimana cara tidur yang benar? Ya, kita mau sholat butuh ilmu. Kita mau mandi butuh ilmu. Kita mau pakai baju butuh ilmu. Gimana cara pakai baju yang benar? Yang syar'i, yang tidak tasyabbuh, yang menutup aurat. Gitu. Jadi ilmu itu dibutuhkan dalam setiap gerak kita. Setiap gerak langkah kita. Di kantor kita butuh ilmu juga. Gimana cara bekerja yang amanah. Di pasar butuh ilmu juga. Gimana cara jualan yang diridhai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus berilmu syar'i. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu syar'i itu juga banyak sekali keutamaannya. Dan keutamaannya sangat besar. Pertama, orang yang memiliki ilmu syar'i, dia akan dimudahkan masuk surga, didoakan oleh penduduk-penduduk bumi. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud dijelaskan, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memberikan jalan menuju surga. Ya, wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridwan li talabil ilmi, dan para malaikat itu membentangkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu sebagai bentuk keridhaan kepada mereka. Wa innal alima la yastaghfiru lahu min man fis samawati wa man fil ardi wa la hitanu fi jawfil ma'i wa inna fadlal alimi 'alal 'abid kafadlil qamari lailatal badr ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu, dia akan dimintakan ampun oleh seluruh penghuni langit dan penghuni bumi. Ya, siapa penghuni langit? Penghuni langit itu malaikat. Malaikat itu jumlahnya banyak. Banyak sekali. Jutaan. Ya, dalam sebuah riwayat disebutkan tidak ada satu jengkal pun di langit melainkan ada malaikat yang sujud di situ. Itu saking banyaknya malaikat di langit. Ditambah lagi penghuni bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan. Itu mendoakan ampunan kepada orang yang berilmu. Dan keutamaan orang berilmu atas ahli ibadah seperti kelebihan bulan purnama di atas seluruh bintang di malam purnama. Wa innal ulama'a warasatul anbiya'i
Dan ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Dan para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham. Warrasul ilma, tetapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu, siapa yang mengambil warisan itu, akhadha bihadhin wafir, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang besar. Hadisnya riwayat Abu Dawud. Ya, ikan-ikan yang ada di lautan itu 70% bagian dari bumi dibanding dengan daratan. Berarti jumlahnya sangat banyak yang memintakan ampun. Dan para ulama menyebutkan kenapa hewan-hewan itu memintakan ampun kepada para thalabul ilmi, kepada orang-orang yang berilmu. Kenapa? Dikarenakan keberadaan orang berilmu di dunia ini membuat mereka terselamatkan dari bara bahaya dan kezaliman. Ya. Karena apabila yang hidup di atas muka bumi ini orang-orang yang bodoh, itu mereka semua akan binasa. Binatang-binatang itu pun akan binasa dengan orang-orang bodoh. Akan celaka. Semut dalam riwayat yang lain mendoakan ampun kepada orang yang yang mengajarkan ilmu dan yang belajar ilmu. Karena orang yang berilmu tidak akan menzolimi semut. Kalau ada semut, enggak sembarangan diinjak, dimatiin. Dia tahu membunuh semut tidak boleh kalau tidak mengganggu, gitu. Makanya semut-semut itu sangat senang ketika masih banyak orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu kebaikan. Mereka memintakan ampun kepada orang-orang yang berilmu. Lalu keutamaan yang berikutnya, orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana derajatnya itu diangkat? Di surga, di jannah kelak. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang punya ilmu pengetahuan beberapa derajat. Al-Mujadilah ayat 11. Dan derajat di sini para ulama banyak yang merajihkan derajat di surga. Walaupun mungkin derajat di dunia kurang dihargai. Ya, orang berilmu dengan ilmu agama kurang dipandang oleh sebagian penduduk dunia. Kenapa? Karena mereka nggak tahu. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala diangkat derajatnya. Nah, pendapat ini dikuatkan dengan hadis innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Qur'an ini beberapa kaum dan Allah pun merendahkan beberapa kaum dengan Al-Qur'an. Jadi hadis riwayat Muslim ini menunjukkan bahwasanya orang kalau ingin semakin mulia di sisi Allah, maka semakin dekatlah dengan Al-Qur'an. Tapi semakin dia ingkar kepada Al-Qur'an, semakin direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan derajat surga itu bertingkat-tingkat sebanyak tingkatan jumlah ayat Al-Qur'an. Ya, jumlah tingkatan surga menurut sebagian ulama jumlahnya berdasarkan jumlah ayat Al-Qur'an. Iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah dan naiklah. Jadi semakin kita banyak baca Quran, semakin naik derajatnya di surga. Dan dijelaskan juga dalam beberapa riwayat, derajat satu surga dengan surga yang di atasnya itu seperti derajat ketika kita melihat bintang di malam hari. Kita di bumi melihat bintang di atas langit, itulah surga yang di atasnya. Jadi tingkatan satu surga dengan tingkatan yang lain yang di atasnya itu tingkatan seperti antara bumi dengan bintang-bintang yang ada di langit. Sangat tinggi sekali. Nah, orang-orang yang ada di surga yang di atas itu bisa berkunjung kepada saudaranya yang ada di surga yang bawahnya. Tapi orang yang berada di surga bawah tidak bisa berkunjung ke surga yang atas. Karena kenikmatannya berbeda. Ya. Kenikmatannya berbeda, semakin tinggi semakin banyak kenikmatan surga yang didapatkan. Jadi kalau orang yang derajatnya segitu, ya sudah, dia tidak bisa naik. Tapi kalau orang yang di atas, dia bisa berkunjung ke bawah untuk berziarah kepada
ikhwan, saudaranya yang ada di surga bagian bawahnya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, menuntut ilmu itu juga bagian daripada jihad. Man dakhala masjidana hadza liyata'allama khairan aw yu'allimahu kana kal mujahid fi sabilillah. Siapa yang masuk ke Masjid Nabawi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang masuk ke Masjid Nabawi kemudian dia belajar ilmu atau mengajarkannya, maka seperti berjihad di jalan Allah taala. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dan masjid ini tidak terbatas hanya Masjid Nabawi, tapi semua masjid. Jadi menuntut ilmu itu jihad, apalagi menuntut ilmunya di masjid. Makanya masjid itu dijadikan tempat menuntut ilmu yang paling utama, bukan di gedung atau di ballroom atau di hotel. Ya, ada orang mengadakan kajian di hotel misalnya. Bukan nggak boleh, tapi kurang utama. Karena contohnya dari Nabi menuntut ilmu itu ya di masjid. Di masjid. Makanya kalau ada kampus kelasnya di masjid, nah itu berarti bagus, ya, sesuai dengan redaksi hadis, menuntut ilmu di masjid. Dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Fala tuti'il kafirina wajahiduhum bihi jihadan kabira." Janganlah kalian mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah melawan mereka dengan Al-Quran, dengan ilmu Al-Quran, dengan jihad yang besar. Jadi jihad dengan ilmu itu lebih didahulukan daripada jihad dengan fisik. Nah, ayat ini ayat makiyah, lebih dahulu berjihad dengan ilmu dibanding dengan fisik. Jadi menuntut ilmu juga bagian daripada jihad. Nah, apalagi di zaman sekarang, di kondisi seperti sekarang, jihadnya kita bukan dengan fisik, tapi dengan belajar, dengan mengajar, dengan menyebarkan ilmu. Lalu yang selanjutnya, dengan ilmu orang akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Bukhari, "Innal mu'mina yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal." Orang mukmin melihat dosa-dosa itu seperti ketika dia duduk di bawah gunung. Ya khafu ay yaqa'a alaihi, dia takut gunungnya itu longsor, batu-batu besar dari atas gunung takut menimpa dia. Saking takutnya orang mukmin yang berilmu. Wa innal fajira, dan sebaliknya orang fajir, orang bodoh ini. Orang bodoh menganggap yara dzunubahu kadzubabin marra ala anfihi. Orang bodoh akan menganggap dosa yang dia lakukan hanya seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya saja. Kemudian dia usir begitu saja. Hadis riwayat Bukhari. Jadi orang bodoh itu menganggap dosa biasa saja. Nggak sholat, nggak apa-apa. Kenapa? Dia bodoh. Dia nggak tahu masalakakum fis saqar qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kamu itu masuk neraka sakor? Karena saya dahulu tidak sholat. Ini kalau orang berilmu tahu. Tapi orang bodoh tidak sholat, tidak masalah. Enjoy saja hidupnya, seperti tidak ada dosa yang dia lakukan. Orang berilmu, dia nggak mau berzina. Kenapa? Takut. Dia berzina nanti di azab kubur, dimasukkan ke dalam kompor yang besar, ya, dibakar dalam tungku yang sangat panas. Dan juga orang berzina apabila sudah menikah di dunia, dia hukumannya adalah hukuman rajam. Hukuman rajam itu dipendam separuh badan, kemudian dilempari kepalanya dengan batu kerikil, batu yang segede jempol-jempol ini, ya, sampai meninggal dunia, sampai mati. Dia tersiksa. Itu siksaan di dunia bagi pezina muhsan. Dia akan takut. Tapi orang bodoh, dia zina-zina aja, bahkan dipamerkan, bahkan dibanggakan. Na'udzubillah min dzalik. Inilah bedanya orang kalau bodoh terhadap agama
dia akan memandang dosa seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Ya, berikutnya yang terakhir, bahwa orang berilmu dia akan memberi manfaat, dan ilmunya akan memberi manfaat juga kepadanya walaupun dia sudah meninggal dunia. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Ketika anak Adam mati maka terputus amalnya kecuali 3. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Bukhari. Ini. Jadi ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang kita doa kepada Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang tidak bermanfaat ya. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang membuat kita semakin takut kepada Allah, yang membuat kita bersemangat melaksanakan amal kebaikan. Kemudian bermanfaat juga untuk orang lain. Bermanfaat untuk orang lain ya. Memberikan hidayah. Jadi kita ingat hadis ada 99 orang ada orang yang sudah membunuh 99 nyawa. Lantas dia mau taubat. Dia tanya kepada orang yang kurang ilmunya. Dikatakan kepada dia sudah tidak ada taubat karena membunuh 1 nyawa sama seperti membunuh seluruh manusia. Akhirnya dia bunuh orang ini. Dan dia tanya kepada seorang yang alim, yang berilmu. Nah, orang berilmu ini memberikan cahaya kepada dia. Dia kasih tahu cara taubatnya. Maka ilmunya bermanfaat. Maka dengan itu orang ini bisa bertaubat dengan benar dan dia mati masuk surga. Ya, diampuni dosa-dosanya. Kemudian sebagai penutup ya, saya akan sampaikan bagaimana cara meraih ilmu. Cara meraih ilmu yang pertama, merasa butuh terhadap ilmu. Jadi kalau kita nggak butuh ilmu, kita nggak akan dapat ilmu. Jadi merasa butuh dulu, merasa bahwa kita ini bodoh. Kalau kita nggak merasa bodoh, kita sudah merasa pintar, ya udah nggak akan dapat ilmu. Jadi pertama, merasa bodoh, merasa butuh ilmu apapun. Yang kedua, berdoa, Rabbi zidni ilman, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Lalu yang ketiga, sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh, dan belajar kepada guru. Jadi mendatangi guru. Ini tradisi para ulama ya. Kalau mau belajar itu murid yang datang kepada guru. Ilmu apapun. Seperti Imam Sibawai misalnya, imam ahli nahu. Dia orang Arab. Dia belajar nahu sampai ke Irak dan menjadi imam nahu di sana. Jadi kalau mau belajar, ya datangi gurunya. Nah, di sini kan banyak guru-guru ya. Apakah kita sudah datangi mereka atau belum? Jangan maunya guru yang datang ke kita lah. Siapa kita? Kitalah yang datang kepada guru. Kalau kita mau belajar tafsir, ya datang kepada guru, minta diajarkan. Mau belajar bahasa Arab misalnya, datang kepada ustadznya. Ustadz, saya mau belajar dong, ajari saya gitu. Jangan nunggu ustadznya datang ke dia, lah siapa dia? Itu. Jadi datangi guru. Sungguh-sungguh. Jauhi maksiat yang keempat. Kemudian yang kelima, tidak boleh sombong dan tidak boleh malu. Orang kalau sombong biasanya merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain. Bisa karena kedudukan dia yang lebih tinggi atau karena pendidikan dia lebih tinggi. Dia sudah S1. Ini yang ngajar S1 juga. Sama-sama S1 nggak usah hadir gitu. Ini sombong. Padahal boleh jadi ada yang dia belum tahu dari ustadznya gitu. Kemudian malu. Ini juga penghalang ilmu. Kalau orang malu, dia tidak akan mendapatkan ilmu. Jadi tidak ada kata terlambat. Rasul sallallahu alaihi wasallam saja itu baru belajar Iqra usianya 40 tahun. Usia 40 tahun belajar Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lah kita usia berapa? Masa kalah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, mendengar dan diam.
Kemudian yang ketujuh, memanfaatkan waktu dengan maksimal, ya, terutama waktu malam. Nah, ini biasanya juga para ulama itu waktunya dimaksimalkan ketika malam. Kenapa? Kalau siang sibuk kerja, jadi ulama-ulama itu bukan para pengangguran, mereka juga kerja di siang hari. Ada yang sebagai pedagang, ada yang sebagai pekerja, ada yang mengajar. Mereka belajarnya kapan? Di malam hari. Di malam hari. Jadi kita ini bisa terapkan. Ketika siang kita kerja, malam kita belajar. Ya. Imam Syafi'i juga banyak menulis kitabnya di malam hari. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga murojaah bersama Jibril alaihi salam di malam hari. Setiap malam di bulan Ramadan Jibril datang kepada Nabi untuk sama-sama tadarus Al-Quran. Jadi malam hari, maksimalkan malam hari kita untuk belajar. Karena siangnya kita banyak aktivitas. Ini saja yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat untuk saya dan juga untuk antum semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.